Halo, jumpa lagi dengan Bu Eka. Selamat siang semuanya, mahasiswa semester 4 yang berbahagia. Hari ini kita akan mulai masuk untuk tutorial 2 sesi 1. Kita akan bersama-sama belajar tentang antenatal care atau asuhan keperawatan pada ibu hamil. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa akan mampu memahami dan juga melaksanakan asuhan keperawatan yang harus dilakukan pada ibu hamil. Anda semuanya tentunya sudah mendapatkan konsep teori tentang kehamilan, di mana kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, trimester 1, 2, dan 3, di mana hal ini juga mendasar berpengaruh kepada jenis asuhan keperawatan dan juga jenis masalah yang dihadapi oleh ibu pada masing-masing trimester. Oke, saya mengingatkan kepada Anda untuk membuat catatan pribadi atas penjelasan yang diberikan dan selamat mengikuti untuk tutorial 2 sesi 1. Kita masuk pada slide pertama. Oke, jadi untuk proses keperawatan diawali dengan adanya pengkajian data dasar untuk ibu hamil, yakni yang pertama adalah aktivitas istirahat. Anda perlu mengkaji bagaimana tekanan darah pasiennya, kemudian denyut nadinya, apakah ada murmur sistolik pendek, apakah ada sinkop, apakah ibu juga mengalami varises, atau mungkin ada sedikit edema pada ekstremitasnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pada jenis tindakan ataupun jenis asuhan keperawatan yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, pada integritas ego, ibu ini bisa menunjukkan perubahan persepsi diri. Pada ibu yang memang kehamilannya diinginkan, mungkin tidak begitu banyak perubahan yang sifatnya negatif terjadi pada integritas ego ini. Namun pada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, justru di situ peran perawat maternitas harus lebih banyak memberikan dukungan pada ibu agar dia memiliki persepsi diri yang positif. Kemudian yang ketiga, eliminasi pada pengkajian mungkin Anda akan bisa mendapatkan data ibu mengalami konstipasi, susah untuk BAB, kemudian juga ibu mengalami peningkatan frekuensi berkemih, terutama pada ibu hamil yang sudah masuk pada trimester 2 dan trimester 3, lebih sering pada trimester 3. Kemudian juga bagaimana hasil laboratorium untuk peningkatan berat jenis urinnya, atau mungkin ibu juga mengalami hemoroid pada saat kehamilan. Hal ini merupakan kondisi yang fisiologis atau kondisi yang normal terjadi, namun jika tidak diatasi lebih lanjut, kondisi-kondisi ini bisa mempengaruhi status kesehatan ibu secara umum dan juga bisa mempengaruhi untuk terjadinya infeksi pada saluran kencing, terutama ibu-ibu yang memang harus mengalami kencing yang sangat sering karena penekanan pada pembesaran uterus pada vesika urinaria atau kandung kencingnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang makanan cairan. Mual dan muntah ini juga bisa ditemukan pada ibu hamil, terutama ibu hamil pada trimester 1 atau awal kehamilan. Kemudian juga penambahan berat badan, ini memang sengaja diharapkan karena penambahan berat badan itu mengindikasikan bagaimana janin itu tumbuh. Kemudian membran mukosa kering, ini karena kondisi dehidrasi. Ibu sering mengurangi konsumsi cairannya dengan alasan tidak mau sering kencing. Kemudian bisa terjadi hipertrofi pada jaringan gusi yang mengakibatkan perdarahan pada gusi ya. Kemudian kita harus mengkaji juga bagaimana HB dan hematokrit ibu, karena HB yang rendah ini akan memicu terjadinya perdarahan pada saat proses persalinan. Selain itu, terkait dengan makanan cairan, kita juga harus mengkaji bagaimana apakah ada udem pada ekstremitas kaki, kemudian pada urin apakah ada glikosuria, yaitu ditemukan adanya glukosa pada urin, dan apakah ada diastesis rekti. Itu yang kita lakukan pengkajian pada makanan dan cairan. Kemudian yang selanjutnya pada nyeri atau ketidaknyamanan. Di sini kita harus mengkaji
apakah ibu mengalami kram pada kaki, kemudian apakah ada nyeri tekan pada payudara dan apakah ada pembengkakan pada payudara. Kemudian apakah ada kontraksi Braxton Hicks ya pada 28 minggu kehamilan. Kemudian apakah juga ibu mengalami nyeri pada bagian punggung. Ini data-data yang harus kita tanyakan kepada pasien untuk kita mendapatkan catatan lebih lanjut. Oke, kemudian pada pernapasan dalam pengajian kita bisa mungkin menemukan ibu mengalami hidung tersumbat atau mukosanya lebih merah daripada normal. Frekuensi pernapasan ibu juga dapat meningkat. Hal ini dikarenakan adanya penekatan diafragma atau otot pernapasan oleh karena pembesaran pada rahim. Kemudian pada status keamanannya kita perlu mengecek untuk suhu ibu, ya, apakah terjadi peningkatan suhu. Apalagi di musim sekarang ya, pandemi COVID ya, mungkin ada peningkatan suhu tapi bukan karena kehamilannya tapi karena infeksi COVID. Kemudian kita juga perlu mengecek bagaimana DJJ atau denyut jantung janin. Apakah dia terdengar ya? Terdengarnya itu iramanya juga kekuatannya itu kita akan evaluasi, di mana DJJ ini bisa mulai didengarkan pada umur 10 sampai dengan 12 minggu dengan Dopton atau menggunakan stetoskop itu pada usia kehamilan 17 sampai dengan 20 minggu. Kemudian gerakan janin perlu kita tanyakan pada ibu karena gerakan janin itu sudah mulai terasa pada pemeriksaan kehamilan setelah 20 minggu. Apakah ada quickening juga? Quickening itu rasa geli pada perut. Kemudian ada balotemen pada bulan keempat dan kelima. Balotemen itu adalah lentingan ketika kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Pada satu sisi kita berikan tekanan, maka kita akan merasakan ada undulasi atau tekanan balik pada sisi yang berlawanan di perut ibu. Kemudian tentang seksualitas. Seksualitas pada kehamilan yang pastilah akan terjadi penghentian menstruasi, jadi kita perlu tanyakan kapan ibu ini mulai mengalami maksudnya kapan hari pertama menstruasi terakhirnya perlu kita tanyakan. Kemudian apakah ibu juga mengalami perubahan respon atau aktivitas seksual. Terus apakah ada leukore? Leukore adalah keputihan pada ibu. Kemudian juga apakah ada peningkatan uterus? Peningkatan ukuran uterus. Kemudian perubahan payudara. Apakah sudah mulai berubah? Apakah payudara masih lunak atau mulai mengeras, terisi ya pada trimester akhir? Kemudian apakah ada hiperpigmentasi, kemudian tanda-tanda yang lain pada seksualitas ini juga kita perlu kaji, ada tanda Gudel, tanda Hegar, tanda Chadwick positif. Kemudian pada interaksi sosial ini mungkin ibu mengalami kebingungan, jadi ada double perasaan ya, antara senang dan susah. Senang karena hamil tapi susah karena efek dari kehamilan. Itu perlu kita tanyakan, atau mungkin ibu mengalami kebingungan. Kita harus sensitif pada ibu-ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Ini akan berakibat sangat banyak masalah pada interaksi sosial yang ada. Kemudian tahap panturasi atau perkembangannya juga bervariasi. Mungkin ada ibu yang terlalu cepat hamil atau ibu yang sudah lama sekali untuk menantikan kehamilannya dan baru bisa hamil. Ini juga berpengaruh. Kemudian bagaimana respon anggota keluarga yang lain? Bagaimana sikap pasangan terhadap kehamilan ini? Atau mungkin ketika ibu ini membawa anak, bagaimana anak yang terdahulu itu menyikapi kehamilan pada ibunya? Apakah ada respon kecemburuan atau mungkin anak ini sudah terbiasa untuk dilibatkan ikut mendukung kehamilan ibunya? Kemudian juga respon anggota keluarga yang lain yang tinggal satu rumah atau berdekatan dengan ibu, ini perlu kita tanyakan karena support system yang baik itu akan memberikan dukungan pada ibu selama kehamilan, sehingga ibu-ibu ini akan bisa mempraktikkan manajemen kesehatan yang baik selama proses kehamilan ketika mendapatkan support system yang baik. Berlawanan ketika ibu ini tidak memiliki support system yang baik, mau tidak mau kita sebagai perawat maternitas harus lebih banyak memperhatikan ibu-ibu yang mengalami masalah. Itu tentang interaksi sosial. Sekarang
lanjut pada penyuluhan pembelajaran. Pada sesi 1 ini sedikit saja saya singgung untuk penyuluhan pembelajaran, karena nanti di sesi 2 dan sesi 3 kita akan berbicara lebih lanjut tentang aplikasi atau intervensi keperawatan maternitas yang sangat banyak kita harus lakukan pada pendampingan ibu dengan kehamilan. Oke, pada slide ini di penyuluhan pembelajaran kita perlu mengetahui bagaimana harapan individu terhadap kehamilannya. Kemudian bagaimana persalinan atau melahirkan ini juga tergantung pada usia, tingkat pengetahuan, pengalaman, paritas, dan keinginan terhadap anak serta stabilitas ekonomi. Ini menjadi kajian yang serius dan kita harus persiapkan sejak awal, apalagi pada ibu-ibu yang memang kondisinya belum siap untuk hamil maupun nanti sampai menjelang pada persalinan. Kemudian pada pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan pada ibu hamil itu ada darah rutin, ada golongan darah, ada usap vagina atau rektal, kemudian ada tes serologi untuk screening terhadap HIV, hepatitis, TBC, rubella, pap smear, kemudian urin analisis, kemudian tes serum untuk cek HCG positif ya, itu tes pertama ya untuk cek kehamilan atau tidak. Kemudian ada sonografi, screen glukosa serum per 1 jam ya, tes glukosa. Ini biasanya dilakukan pada umur kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Kita untuk bisa men-screening apakah ibu ini ada indikasi diabetik gestasional, dan dilakukan lebih awal terutama pada ibu-ibu yang memang sudah memiliki riwayat penyakit DM. Itu antara lain pengkajian data-data yang harus kita dapatkan dari pasien. Kemudian masing-masing trimester 1, 2, dan 3 dalam konsep kehamilan pastinya sudah dijelaskan oleh Bu Monika tentang keluhan-keluhan yang terjadi dan keluhan yang spesifik pada masing-masing trimester. Maka sekarang kita langsung masuk pada prioritas keperawatan. Trimester 1 prioritas keperawatan yang diperhatikan yang kita lakukan itu adalah yang pertama mendorong klien untuk berperilaku meningkatkan kesehatan. Jadi ibu ini harus memiliki pola hidup yang sehat yang mendukung pada proses kehamilannya. Kemudian mendeteksi faktor-faktor risiko baik aktual maupun potensial yang bisa berpengaruh terhadap kehamilan. Kemudian mencegah atau mengatasi komplikasi yang muncul. Kemudian membantu mengembangkan adaptasi positif klien atau pasangan terhadap kehamilan. Ini adalah prioritas keperawatan kita pada ibu hamil trimester 1. Oke, kemudian diagnosa keperawatan. Lah, ini yang bisa muncul diagnosa keperawatan pada kehamilan trimester 1 antara lain bisa kita simak bersama. Yang pertama adalah nutrisi ya, perubahan kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua ketidaknyamanan. Yang ketiga kekurangan volume cairan. Yang keempat kurang pengetahuan, cedera, keletihan, konstipasi, dan infeksi. Ini adalah diagnosa keperawatan trimester 1 dan juga ada lagi tentang diagnosa keperawatan masalah curah jantung, gangguan citra tubuh, penampilan peran ya, risiko pola seksualitas. Ini diagnosa keperawatan pada trimester 1. Kemudian pada trimester 2 di mana kita tahu bahwa ibu mulai terjadi perubahan pada tubuh yang lebih signifikan dibandingkan pada trimester 2, kemudian mulai ada rasa ketidaknyamanan. Ini mengakibatkan beberapa permasalahan sehingga kita bisa kemas kurang lebih gambaran untuk diagnosa yang terjadi pada trimester kedua adalah gangguan citra tubuh, kemudian ketidakefektifan pola nafas karena sudah adanya desakan pembesaran uterus pada otot-otot pernafasan, kemudian kurang pengetahuan pada ibu, kemudian bisa risiko tinggi cedera terhadap janin, risiko tinggi terjadi perubahan curah jantung,
bisa risiko tinggi kelebihan volume cairan, ketidaknyamanan, risiko coping individu tidak efektif, dan perubahan pada pola seksualitas. Ini adalah permasalahan-permasalahan umum yang mungkin terjadi pada ibu hamil trimester kedua. Kemudian pada trimester ketiga ini ibu sudah mulai masuk pada masa sebentar lagi mau melahirkan, dan perubahan pada tubuh juga pasti sudah sangat tidak nyaman sekali yang terjadi pada kehamilan trimester ketiga. Maka dengan demikian, untuk permasalahan-permasalahan yang bisa muncul pada ibu hamil trimester ketiga ini ada ketidaknyamanan, kemudian kurang pengetahuan ya mengenai persiapan untuk persalinan atau kelahiran atau perawatan bayi, kemudian harga diri situasional, cedera, dan perubahan eliminasi urin. Ibu sudah sangat sering kencing pada trimester 3 ini. Kemudian juga perubahan pola seksualitas, risiko tinggi penurunan curah jantung, gangguan pola tidur, kerusakan atau risiko tinggi pertukaran gas ya terhadap janinnya, risiko cedera pada janin, dan coping individu atau keluarga yang tidak efektif. Ini bisa aktual maupun risiko. Itu antara lain secara sederhana untuk pengenalan terlebih dahulu pada Anda, membuka wacana dulu tentang asuhan keperawatan umum yang akan dilakukan oleh perawat pada ibu hamil dengan masing-masing pendekatan trimesternya. Untuk materi dalam slide ini saya ambilkan dari rencana keperawatan maternal bayi punyanya Dungus. Di sana banyak dituliskan dan saya harapkan mahasiswa bisa membaca sendiri lebih jauh tentang materi ini dalam buku tersebut. Demikian untuk sesi 1 kita akhiri dulu. Kita akan lanjut nanti pada sesi 2. Terima kasih, selamat pagi. Oke, kembali lagi dengan Bu Eka untuk tutorial 2 sesi 2. Di sini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan ibu hamil berbasis keluarga. Tujuan pembelajaran saat ini adalah mahasiswa diharapkan memahami proses kehamilan dan memperkirakan HPL, kemudian memahami perubahan fisik, psikososial, dan perilaku yang terjadi selama kehamilan dan adaptasi keluarga selama kehamilan. Ya, kehamilan. Ya, kita lihat di sini kehamilan. Kehamilan atau periode prenatal, antenatal, kehamilan merupakan masa persiapan untuk melahirkan dan juga mengasuh anak. Menjadi orang tua itu merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan dan harus dipelajari dan dipersiapkan dengan baik. Nah, perawat maternitas ini bisa membantu dalam mempersiapkan ibu, pasangan, dan keluarga selama kehamilan dan proses untuk menjadi orang tua. Pada masa kehamilan ini, perawat maternitas memiliki kesempatan untuk memberikan pengaruh positif pada kesehatan keluarga. Selama masa ini, ibu akan mencari pelayanan kesehatan secara teratur dan mereka memerlukan perlindungan. Promosi kesehatan yang dilakukan perawat maternitas dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu, janin, dan keluarganya untuk beberapa tahun kemudian. Kemudian kita masuk di kunjungan kehamilan. Jadi kunjungan kehamilan itu harus teratur. Idealnya kunjungan kehamilan itu dilakukan sejak awal, secepatnya saat seorang wanita tidak mengalami menstruasi atau amenore. Karena semakin cepat kunjungan kehamilan dilakukan, akan memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kesehatan pada ibu dan janin. Kenapa bisa seperti itu? Karena perawat maternitas itu dapat mendiagnosis dan mengelola adanya masalah kehamilan yang mungkin muncul. Perawatan yang dilakukan ini mampu memonitor pertumbuhan dan perkembangan janin dan mengidentifikasi ketidaknormalan yang dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan tentang persalinan normal. Ibu dan keluarganya itu juga dapat memperoleh dukungan untuk mengurangi kecemasan dan belajar keterampilan pengasuhan anak. Ibu-ibu yang memiliki masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit kronis, misalnya DM, ini juga dapat diberikan konseling sesuai dengan kebutuhan, khususnya dengan maksudnya kebutuhan secara khusus ya dan intensif
untuk meminimalkan komplikasi maternal dan fetal. Kehamilan normal berlangsung sampai dengan 40 minggu kehamilan. Dan kehamilan ini dibagi menjadi trimester, menjadi 3 trimester ya. Yang pertama ada trimester 1 adalah usia kehamilan 1 sampai dengan 13 minggu. Yang kedua, trimester 2 adalah usia kehamilan 14 sampai dengan 26 minggu. Dan trimester 3 adalah usia kehamilan 27 sampai dengan 38 sampai 40 minggu. Kapan sebenarnya kehamilan itu bisa dipersiapkan dengan baik? Jadi kehamilan itu persiapannya atau tindakan yang dilakukan itu bukan setelah terjadi kehamilan, namun sebelum proses kehamilan itu pasangan juga harus dipersiapkan dengan baik agar bisa mendapatkan kehamilan yang sehat, kehamilan yang baik. Masa sebelum hamil ini sangat penting untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat, ya. Ibu dapat belajar tentang pola hidup dan perilaku yang sehat dan mempraktikannya sebelum terjadi kehamilan, khususnya tentang gizi yang baik, kemudian hamil dengan berat badan yang sehat, terus mengkonsumsi asam folat secara adekuat, kemudian menghindari paparan rokok dan alkohol, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual dan kebiasaan kesehatan lainnya yang akan membawa pada kehamilan yang lebih sehat. Oke, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya tentang adaptasi maternal. Pada kehamilan, seorang ibu akan mengalami adaptasi-adaptasi atas perubahan yang terjadi pada dirinya, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses kehamilan. Jadi, seorang ibu itu menggunakan usia kehamilan itu sebagai patokan untuk beradaptasi terhadap perannya sebagai calon ibu. Mereka menggunakan masa itu untuk proses pembelajaran secara sosial dan kognitif. Kehamilan sendiri merupakan tonggak kehidupan kematangan yang dapat membuat ibu mengalami kecemasan atau tertekan, namun juga ibu merasa berharga karena memiliki tanggung jawab pada tahapan baru kehidupan perawatan anak. Ibu mengalami perubahan konsep diri dalam kesiapan menjadi orang tua dan mempersiapkan peran baru ini. Ibu ini berubah dari dulunya hanya memikirkan diri sendiri dan bebas menjadi harus memikirkan janin dan juga perubahan sosial lainnya. Perkembangan ini memerlukan kemampuan atas tugas perkembangan. Ini harus terselesaikan tugas perkembangan seperti menerima kondisi kehamilan, mengidentifikasi perannya sebagai ibu, memerlukan hubungan dengan ibunya, kemudian dengan pasangannya juga, dan membina hubungan dengan janin, serta mempersiapkan untuk pengalaman persalinan. Kehadiran pasangan dan dukungan emosional merupakan faktor penting dalam keberhasilan tugas perkembangan ini. Oke, di sini ada foto seorang ibu hamil. Dia perlu kedekatan dengan ibunya sendiri untuk sharing pengalaman ibunya waktu hamil dan melahirkan. Kemudian juga dukungan pasangan. Pasangan harus memiliki persepsi yang sama dan juga komitmen dalam mendampingi selama proses kehamilan. Sekarang kita lanjut pada adaptasi sibling. Oke, ada yang sudah pernah mendengar adaptasi sibling? Adaptasi sibling itu kalau ini seorang bayi lahir, dia sudah punya kakak sebelumnya, sering terjadi perasaan cemburu, sering bertingkah aneh-aneh. Nah, apa tentang adaptasi sibling? Jadi berbagai hal, segala sesuatu dengan saudara itu dia harus mulai berbagi dengan saudaranya. Hal ini bisa menjadi krisis yang berat untuk seorang anak. Anak yang lebih tua mungkin akan merasa cemburu karena dia tergantikan oleh adanya bayi yang baru lahir. Faktor yang berpengaruh terhadap hal ini adalah usia, sikap, peran ayah,
lama perpisahan dengan ibunya saat di rumah sakit, dan kebijakan kunjungan rumah sakit, dan bagaimana anak ini disiapkan untuk mengalami perubahan tersebut. Ibu perlu mempersiapkan anak ini sejak dini dengan melibatkan anak selama proses kehamilan dan akan menjadi bersimpati pada anak yang lebih tua. Dia menyadari tentang hilangnya hierarki dalam keluarga yang akan digantikan oleh bayi yang lahir. Respon sibling pada kehamilan ini bervariasi menurut usia dan kebutuhan ketergantungannya. Pada anak usia 1 tahun, mungkin dia lebih cuek dan tidak menyadari proses kehamilan ibunya, tetapi anak usia 2 tahun, dia sudah mulai memperhatikan perubahan pada ibunya, dan mungkin akan memberikan komentar, oh kok ibu tambah gendut mungkin, atau kok perutnya tambah besar. Sedangkan anak usia 3-4 tahun, ini mulai bisa diberikan cerita pengalaman kehamilan lalu, ya, tentang waktu mengandung dirinya dan kehamilan sekarang pada ibunya. Mereka bisa ikut merasakan pergerakan janin dan juga mendengarkan denyut jantung janin. Pada anak usia sekolah, mereka lebih tertarik pada kondisi klinis kehamilan ibunya. Mereka cenderung bertanya lebih detail. Nanti adiknya lahirnya kapan, bagaimana kondisinya, jenis kelaminnya apa. Itu yang bisa ditampilkan. Oke. Jadi bagaimana untuk bisa memanage sibling agar bagus, itu sudah harus dilibatkan sejak masa hamil, sejak di rumah sakit, sejak pulang ke rumah, dan sejak bayi berada di rumah. Sehingga nantinya anak ini akan memiliki kedekatan, akan memiliki pengetahuan, dan juga tidak hanya anak ya, kemudian nanti peran di rumah juga seperti neneknya juga harus ada kedekatan. Jangan sampai pulang nanti neneknya akan cemburu karena perhatiannya teralihkan kepada bayi. Tuh, sekarang kita masuk pada materi kunjungan awal kehamilan. Jadi saat mengetahui bahwa dirinya hamil, ibu memutuskan untuk meneruskan kehamilannya. Maka perawatan kehamilan bisa dimulai. Proses pengkajian dilakukan pada kunjungan awal ini dan diteruskan sepanjang waktu kehamilan. Teknik pengkajian yang dilakukan pada kunjungan awal kehamilan ini meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium. Kita akan ke wawancara terlebih dahulu. Jadi pada saat wawancara, ibu hamil dan pasangannya atau keluarganya yang hadir sebaiknya diberitahu terlebih dahulu bahwa kunjungan awal akan memakan lebih banyak waktu pemeriksaan karena lebih mendetil informasi yang diperlukan dibandingkan dengan kunjungan selanjutnya. Informasi yang diperlukan ini meliputi riwayat kesehatan secara lengkap, terutama tentang kehamilan saat ini, kehamilan sebelumnya, keluarga, profil psikososial dan pengkajian fisik, pemeriksaan diagnostik, dan pengkajian risiko kehamilan secara umum. Hubungan terapeutik yang terjadi pada perawat dan ibu selama kunjungan awal itu menjadi sangat penting. Dan tipe data yang dikumpulkan adalah data subjektif dari pasien dan data objektif yang berasal dari hasil observasi yang dilakukan oleh perawat. Kemudian kondisi kehamilan saat ini itu juga ditanyakan. Tanda kehamilan yang dirasakan oleh ibu seperti nausea dan vomitus itu yang banyak dialami oleh seorang wanita hamil. Apakah juga terjadi demikian? Kemudian gejala yang dialami dan upaya untuk mengurangi gejala itu menjadi data dasar untuk menentukan rencana perawatan. Pendidikan kesehatan awal perlu diberikan pada saat ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Jadi riwayat persalinan dan sistem reproduksi wanita ini juga menjadi bahan pengkajian. Data yang dikumpulkan meliputi usia menarki, riwayat menstruasinya, riwayat kontrasepsi, riwayat infertilitas atau masalah kandungan, adakah riwayat PMS, adakah riwayat seksual, dan riwayat dari semua kehamilan yang pernah dialami. Mungkin ada pula data pap smear yang telah dilakukan dan hasilnya boleh dicatat. Dan juga yang terpenting menanyakan tentang hari pertama menstruasi terakhir atau HPMT atau HPHT untuk menentukan hari perkiraan lahir. Ini juga ditanyakan. Untuk rumus perhitungannya sudah dijelaskan di materi Bu Monika ya.
Kemudian riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini termasuk riwayat pembedahan atau masalah fisik yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kehamilan. Contohnya, ibu hamil dengan DM atau epilepsi memerlukan perawatan khusus. Ibu juga perlu ditanyakan tentang riwayat alergi atau obat-obatan yang dikonsumsinya. Ibu perlu menyampaikan riwayat pembedahan karena jika ada pembedahan pada rahim sebelumnya atau perbaikan panggul, maka persalinan dengan SC dibutuhkan. Misalnya juga ibu pernah mengalami operasi usus buntu, maka ini akan menyebabkan terasa lebih nyeri pada perut kanan bawah selama kehamilan. Contoh lain lagi, jika ada pembedahan pada tulang belakang, maka hal ini merupakan kontraindikasi untuk dilakukannya spinal anestesi. Ibu dengan riwayat pembedahan pada payudara itu juga memiliki potensi untuk terjadi penurunan kemampuan menyusui. Oke, kita lanjut pada pengkajian nutrisi. Apa saja ya yang dikaji dalam hal ini? Jadi status nutrisi ibu hamil itu memiliki pengaruh langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan fetus atau janin. Pengkajian nutrisi dapat memberikan praktik pemberian nutrisi khusus, menghindari makanan yang terdapat penyebab alergi, apakah ada perilaku ngidam atau faktor lain yang berhubungan dengan status nutrisi. Ibu diharapkan termotivasi untuk mendapatkan nutrisi yang baik dan berespons positif setelah mendapatkan nasihat ini. Pada ibu yang mengalami obesitas, perlu diberikan konseling tentang berat badan ideal, nutrisi, dan pilihan makanan. Mereka sebaiknya juga dinasihati tentang risiko atau komplikasi yang bisa terjadi pada diri sendiri maupun pada janin. Kemudian yang selanjutnya, riwayat penggunaan obat dan sediaan herbal. Jadi riwayat penggunaan obat dan sediaan herbal masa lalu sebelum hamil atau sedang hamil ya, itu perlu ditanyakan seperti obat-obat yang legal atau obat herbal. Kemudian mungkin kopi, mungkin juga memakai alkohol, dan yang lainnya yang ilegal seperti marijuana, kokain, heroin ya. Kalau ditemukan kondisi yang seperti itu, ibu ini harus didampingi. Karena substansi yang dia konsumsi itu dapat menembus plasenta dan dapat mengancam perkembangan fetusnya atau perkembangan janinnya. Oke, pengkajian selanjutnya adalah riwayat keluarga. Jadi data riwayat keluarga itu memberikan informasi tentang kesehatan tentang keluarga ibu ya, termasuk orang tua, kakek nenek, sibling, dan anak-anak. Data ini membantu mengidentifikasi penyakit genetik yang mempengaruhi status kesehatan pada ibu serta janin. Kemudian riwayat sosial, pengalaman, dan pekerjaan. Faktor situasional seperti etnis dan budaya dan status sosial ekonomi harus dilakukan pengkajian. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan seperti apakah kehamilan ini diinginkan atau direncanakan? Apakah ibu dan pasangan merasa senang atau tidak, menerima atau tidak atas kehamilannya? Apakah ada masalah yang berhubungan dengan finansial, pekerjaan, atau perumahan yang bisa meningkat sebagai pengaruh adanya kehamilan ini? Kemudian support system dalam keluarga itu dapat ditentukan juga dengan memberikan pertanyaan. Siapakah yang memberikan dukungan utama dalam keluarga? Peran mana yang diharapkan pada significant other untuk perawatan bayinya kelak? Kemudian apakah memerlukan dukungan promosi kesehatan? Kita juga bisa bertanya bagaimana hubungan antara ibu, bapak, pasangan, sibling, dan saudara yang lainnya. Persiapan apa yang sudah dikerjakan untuk perawatan ibu dan persalinan nantinya, serta untuk bayi baru lahir. Kemudian apakah memerlukan dukungan finansial, pengetahuan, dan dukungan lainnya dari masyarakat. Dan apakah pendapat ibu tentang memiliki bayi, harapannya pada bayi dan perannya sebagai seorang wanita. Pertanyaan lainnya yang sebaiknya ditanyakan termasuk apakah yang membuat ibu ingin seorang bayi. Apakah kehidupannya akan berubah setelah bayinya lahir? Apakah ada rencana yang berubah setelah bayi lahir? Dan selama wawancara ini, perawat harus perhatian pada masalah potensial maupun aktual, seperti adanya depresi atau kurang dukungan keluarga dan sosial, kondisi yang tidak layak. Perawat harus mengkaji sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan, terutama selama memiliki bayi. Apa harapannya terhadap pelayanan kesehatan
dan pandangannya terhadap hubungan antara pasien dan perawat. Perawat juga perlu menanyakan tentang pengetahuan kehamilan, perubahan kehamilan, perkembangan janin, self-management dan perawatan BBL, juga termasuk pemberian makanan. Hal ini penting untuk menentukan tindakan yang akan dikerjakan. Begitu kita selesai dulu untuk sesi 2, nanti akan lanjut pada sesi 3. Terima kasih. Oke, mahasiswa semuanya, kita akan lanjut pada sesi 3. Semoga masih bersemangat untuk kuliah tutorial 2 hari ini. Sesi 3 ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada saat kehamilan. Jadi pemeriksaan fisik awal itu menyediakan data untuk adanya perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Pemeriksa sebaiknya menentukan kebutuhan akan informasi dasar tentang anatomi reproduksi dan menyediakan informasinya sambil mendemonstrasikan peralatan yang mungkin digunakan selama pemeriksaan dan penjelasan prosedurnya. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik ini, interaksi yang dilakukan seyogyanya tidak dengan terburu-buru dan dengan pendekatannya harus tenang. Pemeriksaan fisik ini dimulai dengan adanya pemeriksaan tanda-tanda vital, termasuk tinggi badan, berat badan, dan kandung kencing harus dikosongkan sebelum pemeriksaan panggul. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan dengan head to toe, meliputi pemeriksaan jantung dan paru, sampai dengan pemeriksaan ekstremitas. Pada kulit, silakan dikaji adanya hiperpigmentasi, kemerahan dan udem, kemudian distribusi, jumlah dan kualitas rambut untuk menentukan status nutrisi ibu, kemudian pemeriksaan fungsi endokrin dan praktik kebersihan ibu, kemudian pemeriksaan kelenjar tiroid ini dikaji dengan hati-hati seperti pada pemeriksaan dada dan perut, serta dilakukan adanya pemeriksaan tinggi fundus uteri atau TFU. Kita lanjut pada pemeriksaan laboratorium. Oke, pemeriksaan laboratorium di sini Anda bisa membaca dari tabel ini. Ini pemeriksaan yang harus dilakukan pada periode prenatal, meliputi ada hemoglobin, hematokrit ya. Ini untuk mendeteksi apakah ada anemia ataukah juga ada infeksi. Ya, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ini bisa Anda baca sendiri untuk pemeriksaannya dan ini adalah tujuannya. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan janin ya. Pada pemeriksaan janin, pemeriksaan USG dapat dilakukan pada akhir trimester 1. DJJ sudah dapat didengarkan. Ibu dan keluarga sebaiknya ditawarkan untuk ikut mendengarkan DJJ-nya. DJJ itu adalah denyut jantung janin. Status kesehatan janin dikaji pada masing-masing kunjungan setiap pemeriksaan kehamilan. Kita akan fokus pada pemeriksaan tinggi fundus uterus ya. Caranya seperti ini, menggunakan Medline ya. Pemeriksa melakukan pemeriksaan dari tepi atas simfisis pubis menuju ke fundus uterus. Di sini ada A dan B. A, pemeriksaan A itu dia dilakukannya sampai pada lengkung atau lekukan fundus. Sedangkan yang B ini enggak. Lihat posisi tangannya, terjadi perbedaan A dan B. Nah, dua-duanya ini bisa dipraktikkan sebagai pemeriksaan tinggi fundus uterus. Pemeriksaan tinggi fundus uterus itu dilakukan selama trimester 2 karena uterus sudah menjadi bagian dari organ abdomen. Maksudnya dia sudah mulai keluar dari rongga panggul. TFU sudah berada di atas simfisis pubis dan dapat digunakan untuk indikator terjadinya pertumbuhan janin. Pengukuran ini juga bisa sebagai tafsir usia kehamilan atau usia janinnya. Pada umur kehamilan 18 sampai dengan 32 minggu, TFU dalam ukuran cm itu
dengan ditambah dan dikurangi 2 minggu, maka hasilnya bisa sebagai tafsiran usia atau umur kehamilan. Pada saat melakukan pemeriksaan TFU ini dipastikan ibu harus sudah mengosongkan kandung kencing. Jadi sebelum pemeriksaan TFU, ibu dipersilahkan untuk kencing terlebih dahulu. Pada tafsir usia atau umur kehamilan tadi menggunakan TFU, ini contohnya apabila TFU atau tinggi fundus uterus ibu itu pada usia 28 minggu, maka TFU-nya itu harusnya di plus minus 2 minggu ya, dia di 28 dikurangi 2, 26, dan 28 ditambah 2, 30. Jadi saya ulangi, jika ibu usia kehamilannya 28 minggu, maka TFU yang akan ditemukan itu pada 26 sampai dengan 30 cm. Itu. Dan TFU ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi faktor risiko. Jika TFU-nya itu tidak bertambah atau menurun, maka ini bisa mengindikasikan terjadinya IUGR atau intrauterine growth restriction. Sedangkan jika peningkatan yang lebih lambat itu bisa mengindikasi kalau peningkatannya itu berlebihan ya, kalau ini tadi kan tidak bertambah atau menurun, itu menandakan IUGR atau janin gagal tumbuh, gagal berkembang. Sedangkan kalau TFU-nya itu tingginya berlebih, maka ini bisa mengindikasikan ibu mengalami kehamilan lebih dari 1 janin ya, kembar ya, atau juga terjadinya polihidramnion, yaitu kelebihan cairan amnion. Itu tentang TFU. Sekarang kita lanjut kepada pemeriksaan janin ya untuk usia kehamilan ya. Nih. Jadi usia kehamilan itu bisa ditentukan dari riwayat menstruasi, riwayat kontrasepsi, dan hasil tes kesehatan serta beberapa temuan dari hasil pemeriksaan klinis. Apa saja? Hasil pemeriksaan klinis ini antara lain ukuran uterus dan tanggal pemeriksaannya. Kemudian kapan waktu pertama kali bisa mendengarkan DJJ, dengan metode pemeriksaannya apa? Apakah Doppler, ataukah USG, ataukah dengan fetoskop. Kemudian waktu kapan terjadi quickening. Kemudian pemeriksaan TFU, TBJ, tafsir berat janin. Kemudian usia kehamilan dengan riwayat HPHT atau HPMT, atau pemeriksaan USG. Pada pemeriksaan USG meliputi tanggal, umur kehamilan, dan diameter biparietal. Quickening, ya tadi ada istilah quickening ya. Quickening itu artinya perasaan hidup ya. Mengacu pada persepsi awal seorang ibu yang merasakan mulai adanya gerakan janin. Biasanya quickening ini terjadi pada umur kehamilan 16 dan 12 minggu kehamilan. Dan pada awalnya seperti sensasi rasa geli. Pada saat ibu mengatakan ini, maka keterangannya harus dicatat. Pada multipara atau ibu yang melahirkan lebih dari 1 kali, sering merasakan gerakan janin itu lebih awal daripada primigravida atau ibu yang baru hamil pertama kali. Pada ibu yang tidak hafal HPMT, maka tidak bisa dilakukan penghitungan HPL menggunakan rumus Nigel. Sehingga penentuan umur kehamilan harus dilakukan dengan cara USG, sekaligus bisa dilihat keadaan janinnya. Itu pemeriksaan usia kehamilan. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan janin untuk status kesehatan. Pengkajian status kesehatan janin itu termasuk adanya gerakan janin dan DJJ atau jumlah, dan DJJ ini yang dikaji jumlah dan iramanya. Kita ke gerakan janin terlebih dahulu.
Ibu diminta untuk mencatat waktu terjadinya gerakan janin dan melaporkannya jika ada perubahan pola gerakan janin. Gerakan janin yang teratur itu mengindikasikan kesejahteraan janin, janinnya sehat. Itu tentang gerakan janin. Demikian pula kebalikannya, kalau gerakannya itu melambat atau berkurang, kita perlu curiga terjadi sesuatu pada janinnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian sekarang tentang DJJ. DJJ itu diperiksa setiap kali kunjungan pemeriksaan kehamilan. Pada awal trimester 2, DJJ dapat didengarkan dengan menggunakan stetoskop Doppler. Untuk melakukan pemeriksaan ini, perlu dilakukan palpasi Leopard terlebih dahulu. Kemudian, skop itu diletakkan di sekeliling perut sampai bisa menemukan DJJ. Cara menghitung DJJ itu dia dihitung selama 1 menit, kemudian dicatat kualitas dan iramanya. Kalau dengan Doppler itu bisa kita melihat otomatis ya dari layarnya ya. Oke. Kemudian lebih lanjut pada trimester 2, DJJ itu mulai dapat ditentukan menggunakan stetoskop. Ya. Jumlah dan irama DJJ yang normal merupakan indikasi yang baik untuk kesehatan janin. Jika janin tidak normal, harus dilakukan pemeriksaan segera atas kondisi yang terjadi. Pemeriksaan intensif pada status kesehatan janin akan menandakan adanya, maksudnya pemeriksaan intensif itu kita akan bisa segera menentukan apakah ada komplikasi maternal atau fetalnya. Misalnya ada pada hipertensi pada ibu, kemudian ada IUGR, mungkin adanya ruptur membran ketuban atau petuban pecah ya sebelum waktunya. DJJ yang tidak teratur atau tidak ada DJJ, tidak ada gerakan janin, ini perlu perhatian yang segera agar bisa dilakukan tindakan penyelamatan atau tindakan selanjutnya. Itu adalah tentang pemeriksaan janin terkait di status kesehatan. Sekarang kita masuk ke slide terakhir pada sesi ini ya, di pemeriksaan laboratorium, di tes laboratorium pada pemeriksaan janin. Pemeriksaan laboratorium rutin dilakukan selama kunjungan kehamilan. Pemeriksaan urin dilakukan untuk memeriksa kadar gula, protein, nitrit, dan leukosit setiap kali kunjungan. Jika diindikasikan, maka urin ibu dapat dilakukan kultur sensitivitas dan pemeriksaan darah juga bisa dilakukan. Screening ketidaknormalan kromosom pada trimester 1 itu bisa ditawarkan pada umur kehamilan 11 sampai dengan 14 minggu. Kemudian USG sering dilakukan pada umur kehamilan 18 sampai dengan 24 minggu untuk menilai anatomi janin. Pada saat yang sama, pengkajian panjang serviks bisa dilakukan untuk memprediksi adanya risiko persalinan preterm. Jika panjang serviks diketahui pendek, USG transvaginal sebaiknya juga dilakukan. Jika belum dikerjakan pada awal kehamilan, pemeriksaan glukosa bisa dilakukan pada umur kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu pada ibu yang memiliki risiko tinggi terjadinya diabetes gestasional. Kultur lain untuk penyakit manual seksual bisa dilakukan pada trimester akhir, tergantung pada faktor risiko dan prevalensi geografinya. Tes ini sering diulang pada minggu ke-28, meliputi HB dan hematokrit, tes serologi untuk sifilis, dan tes HIV. Dan sebagai tambahan, pada usia kehamilan 28 minggu, tipe RH dan screening antibodi dilakukan. Tes hematokrit dapat diulang pada usia 36 minggu pada ibu dengan anemia yang merupakan risiko terjadinya perdarahan selama proses persalinan. Tes diagnostik lain seperti amniocentesis dapat dilakukan untuk mengkaji status kesehatan ibu dan juga janin. Oke, demikian pada sesi ini. Kita akhiri dulu. Kemudian nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore.
Oke, selamat sore mahasiswa semester 4 yang berbahagia. Kita masuk pada sesi 4 tutorial 2 tentang collaborative care. Karena tadi Anda sudah tahu tentang pengkajian kehamilan, kemudian sampai di pemeriksaan dan sebagainya, maka kemudian ini kita masuk ke collaborative care. Apa yang dimaksud ya? Setelah ibu mendapatkan informasi yang dilakukan oleh perawat pada proses pengkajian, kemudian data akan dianalisis untuk mengidentifikasi kelainan kebutuhan khusus ibu hamil dan keluarganya. Perawat dapat mengoptimalkan perawatannya dengan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan dokter atau bidan, perawat atau tenaga kesehatan lain, ibu hamil, pasangan, dan keluarganya. Hubungan perawat klien ini sangat penting untuk interaksi lebih lanjut. Teknik mendengarkan dengan ekspresi yang tertarik, kemudian sentuhan dan kontak mata yang bagus yang kita lakukan akan mendukung perasaan ibu dan hak-haknya untuk mengungkapkan perasaan. Interaksi ini dapat berbentuk formal maupun informal. Pada tataran klinis kunjungan rumah atau pembicaraan di telepon, semuanya bisa kita lakukan, yang intinya menyediakan kesempatan untuk kontak dengan klien. Apapun bisa kita lakukan secara efektif. Oke, kita mau cari tahu apa saja yang ada di dalam collaborative learning. Kalau selama ini mahasiswa sering bingung atas apa yang harus dikerjakan pada ibu hamil, harapan saya dengan pembelajaran ini Anda tidak lagi bingung, tetapi sudah memiliki gambaran yang jelas apabila nanti berhubungan atau mendapatkan pasien dengan kehamilan. Akan banyak sekali pendidikan kesehatan dengan informasi-informasi dan topik-topik menarik yang banyak belum diketahui oleh ibu hamil. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kita bisa memberikan pendidikan kesehatan tentang perubahan maternal dan fetal. Jadi pada kehamilan yang diinginkan, orang tua itu akan sangat ingin tahu ya, mereka ingin tahu, bersemangat, ingin tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan janin, yang mana pertumbuhan perkembangan janin ini memiliki konsekuensi pada perubahan tubuh ibu. Kemudian dengan ibu memiliki kecukupan pengetahuan, maka ibu akan bisa menerima banyak ketidaknyamanan atas perubahan tubuhnya, bahkan saat hanya harus berbaring saja. Nah, perawat bisa memanfaatkan berbagai media untuk melakukan pendidikan kesehatan, baik menggunakan media cetak maupun elektronik. Dan yang paling penting adalah materi yang kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh pasangan dengan mudah ya, dengan kita memperhatikan etnis, budaya, tingkat pendidikan, dan juga sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Harus tepat sasaran, harus mengikuti kemampuan dari pasangan menggunakan bahasa yang mudah dan bahasa sederhana. Apa saja sih masalah-masalah atau ketidaknyamanan yang dirasakan pada masing-masing trimester? Ini sudah saya pisahkan. Trimester 1 ada payudara membesar, ada urgensi peningkatan keinginan BAK, keletihan, nausea, vomitus ya, mual muntah, hipersalivasi, kemudian terjadi peradangan pada gusi, hidung tersumbat, leukore atau keputihan ya, dan lain-lain. Sedangkan trimester 2 ini spesifik, mulai terjadi hiperpigmentasi pada wajah, berjerawat, kulit berminyak. Kemudian ada spider navy, itu adalah gambaran seperti sarang laba-laba ya pada leher, wajah, dada, dan lengan. Ada palmar erythema, pruritus, kemudian dada berdebar-debar, bisa terjadi hipotensi saat posisi terlentang, ibu bisa mengalami sinkop ataupun foot cravings. Kemudian untuk trimester 3 karena uterusnya sudah sangat membesar, ibu bisa mengalami sesak napas, kemudian insomnia, mood swing itu cepat tersinggung, gingivitis, sering kencing, ketidaknyamanan pada perineum, kemudian kaki mengalami kram, dan juga mengalami edema pada mata kaki. Kita lanjut sekarang pada
pendidikan kesehatan tentang self management. Jadi ini penting diberikan pada ibu agar ibu ini bisa mengelola sendiri kehamilannya dengan sehat selama berada di rumah. Apa saja topik-topik yang menarik untuk self management ibu hamil ini? Yang pertama adalah nutrisi. Ya, nutrisi yang baik itu sangat penting untuk menjaga dan memberikan nutrisi adekuat untuk perkembangan janin. Tanggung jawab perawat maternitas di sini adalah kita harus mengkaji penambahan berat badan dan status nutrisi pada ibu. Pendidikan kesehatan yang bisa kita berikan ini terkait tentang makanan tinggi zat besi, vitamin, dan juga anjuran untuk mengurangi kafein. Perawat juga bisa membuat daftar makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu, tapi sebelumnya harus dilakukan konseling terlebih dahulu. Kemudian juga perawat bisa merujuk ibu pada ahli gizi apabila diperlukan. Itu tentang materi nutrisi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yang penting juga. Ini adalah tentang personal hygiene ibu hamil. Kenapa ini perlu diberikan? Selama kehamilan, kelenjar minyak dan keringat sangat aktif karena adanya pengaruh hormonal, sehingga ibu sering merasa tidak nyaman. Ibu harus paham tentang perubahan ini, sehingga ibu akan bisa menerima kondisinya. Mandi dengan air hangat sangat membantu dalam kondisi ini karena dapat memberikan efek relaksasi dan melemaskan otot, membantu mengurangi insomnia, dan membantu ibu merasa lebih segar. Jika menggunakan bathtub, baik untuk kehamilan awal, namun tidak dianjurkan untuk kehamilan tua karena bisa berisiko membuat ibu jatuh. Kemudian bathtub ini diperbolehkan, mandi di bathtub itu tidak diperbolehkan pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini atau ruptur membran secara dini. Gitu ya, itu tentang personal hygiene. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pencegahan sering kencing. Karena adanya perubahan fisiologis yang terjadi pada sistem perkemihan, maka infeksi saluran kencing bisa terjadi. Meskipun infeksi saluran kencing ini tidak menimbulkan gejala, namun adanya peningkatan seperti peningkatan frekuensi kemih, kemudian urgensi, tidak bisa menahan untuk kencing gitu ya, disuria atau rasa sakit pada saat kencing, ada anyang-anyangan, dan rasa kencing tidak tuntas, serta kencing berdarah juga mungkin terjadi. Apabila ini ada, ibu harus menyampaikan keluhan ini kepada perawat. Infeksi saluran kencing ini merupakan risiko buat ibu dan janin, sehingga perlu ditangani dengan pemberian antibiotik sesuai dengan advice dokter. Perawat juga harus melakukan pengkajian bagaimana pemahaman ibu dan kemampuan ibu melakukan teknik cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah kencing dan juga pentingnya mengeringkan perineum dari arah depan ke belakang menggunakan handuk atau tisu toilet. Disarankan untuk tisu toilet menggunakan tisu yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Jadi yang netral, itu yang lebih baik untuk digunakan. Kemudian juga ibu dihindarkan untuk tidak boleh terpapar cairan kimia seperti kebiasaan mandi busa ya atau menggunakan minyak tertentu dihindari terlebih dahulu karena hal ini bisa mengiritasi uretra. Ibu sebaiknya menggunakan celana dalam dari bahan yang mampu menyerap cairan dan juga menghindarkan penggunaan celana yang ketat atau celana jeans selama hamil. Hal ini dipertimbangkan karena bisa membuat suasana yang lembab pada daerah kewanitaan dan akan meningkatkan perkembangan bakteri yang merugikan. Ibu disarankan paling tidak mengkonsumsi 2 liter air per hari untuk diminum untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ibu hamil tidak diperbolehkan membatasi minum karena alasan akan sering mengalami kencing. Ibu harus tahu jika warna urinnya pekat, ini berarti ibu kurang cairan dan harus minum lebih banyak. Ibu juga disarankan untuk mengkonsumsi yogurt atau susu asam karena ini dapat membantu ibu untuk mencegah infeksi saluran kencing dan infeksi vagina. Sebaliknya, ibu tidak boleh menahan untuk kencing karena dengan menahan kencing akan memperlama masa kontak bakteri urin dalam vesika urinaria dan akan mengakibatkan perkembangbiakan bakteri ini. Ibu harus melakukan antisipasi jika saat mengalami perjalanan berkendara yang lama.
Ibu harus kencing sebelum dan sesudah tidur malam hari. Bakteri juga bisa masuk bersamaan dengan proses koitus. Maka penting ibu membasuh terlebih dahulu vagina dengan air hangat sebelum dan sesudah melakukan koitus, dan disarankan untuk kencing terlebih dahulu sebelum koitus. Serta ibu diharapkan minum air lebih banyak agar dapat merangsang pengeluaran urin yang lebih banyak. Itu tentang sering kencing. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya adalah tentang Kegel exercise. Jadi Kegel exercise ini penting diajarkan untuk ibu hamil karena dia bisa mendukung relaksasi otot pubococcygeus, kemudian menguatkan otot dasar panggul dan mampu meningkatkan kekuatan otot. Otot yang sudah terlatih ini akan membantu ibu saat proses mengedan dalam persalinan. Latihan ini juga menurunkan keluhan inkontinensia urin saat kehamilan tua dan saat postpartum. Kemudian masih banyak lagi materi yang diberikan. Kita masuk ke menyusui, ya. Oke. Pada menyusui ini, ASI eksklusif itu sudah bisa disarankan sejak dini agar ibu dapat mempersiapkannya dengan baik. Ibu yang tidak boleh menyusui adalah ibu dengan pengobatan TBC, kemudian ada herpes simplex, lesinya ya pada payudara, kemudian ibu dengan human T-cell lymphotrophic virus tipe 1 dan 2, dan brucellosis yang tidak diobati. Kemudian ibu yang sedang menjalani kemoterapi tidak diperbolehkan untuk menyusui langsung, namun bisa memompa ASI-nya secara periodik. Hal ini berlaku juga untuk ibu yang sedang menjalani radioterapi. Ibu dengan hepatitis B juga tidak diperkenankan untuk menyusui. Kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif ini dapat menyebabkan ibu tidak melakukannya. Dengan ditambah isu yang beredar apabila menyusui tubuh ibu tidak bagus lagi, kemudian ditambah lagi kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga, gaya hidup yang tidak sesuai, ini juga merupakan alasan banyak ibu akhirnya memutuskan tidak memberikan ASI pada bayinya. Kebutuhan ibu untuk metode menyusui sering diputuskan sebelum kehamilan, sehingga saat tersebut sudah penting untuk memberikan informasi tentang ASI eksklusif. Adanya pembedahan pada payudara sebelumnya juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Puting yang datar atau inverted akan mempengaruhi pula pada proses laktasi, sehingga perawatan payudara sangat penting dilakukan. Ini gambar ini adalah pengecekan. Kalau yang A ini adalah kalau tidak mengalami masalah pada puting, dia dengan penekanan yang ringan maka putingnya sudah menonjol. Namun yang B ini adalah pada puting inverted, jadi sudah ditekan begitu tapi puting tidak bisa menonjol seperti yang ada di A. Kemudian stimulasi payudara ini tidak boleh dilakukan pada ibu yang mengalami lemah kandungan dan pada masa awal kehamilan. Ibu harus diajarkan untuk membersihkan puting juga menggunakan air hangat untuk mencegah sumbatan dan sumbatan karena kolostrum yang mengering. Penggunaan alkohol, minyak, dan sabun tidak diperkenankan karena dapat menghilangkan minyak yang melindungi kelembapan puting sehingga mengakibatkan puting lecet. Ibu juga perlu menggunakan bra menyusui untuk beberapa bulan kehamilan dan selama masa laktasi. Kembali ke yang gambar ini, pada puting inverted mungkin bisa disarankan dengan penyambung puting seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut pada materi Penkes selanjutnya yang bisa kita berikan, yaitu tentang kesehatan gigi. Perawatan gigi sangat penting dilakukan pada ibu hamil, karena pada saat mengalami nausea atau mual selama hamil, ini dapat menyebabkan buruknya kebersihan mulut dan menyebabkan perkembangan karies gigi. Kita bisa menganjurkan ibu untuk menyikat gigi 2 kali sehari dan berkumur pada sore hari. Ini dapat mengurangi risiko karies gigi. Inflamasi dan infeksi pada gusi dan mulut bisa terjadi selama kehamilan. Untuk menghindari terjadinya hipotensi selama perawatan gigi, maka ibu hamil trimester 2 dan 3 perlu diberikan bantal kecil di bawah panggul kanan saat berada di kursi pemeriksaan gigi.
itu tentang kesehatan gigi. Sekarang kita lanjut pada aktivitas fisik. Nah, ini sudah diberikan contoh bagaimana aktivitas fisik yang bisa dikerjakan pada ibu hamil. Jadi aktivitas fisik ini bisa meningkatkan rasa nyaman dan mampu menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Latihan ini dapat meningkatkan sirkulasi, meningkatkan relaksasi dan istirahat. USDHHS ya, US Department of Health and Human Services menganjurkan 150 menit untuk melakukan olahraga sedang setiap minggunya selama kehamilan untuk wanita yang kurang aktif. Latihan yang dilakukan ini dapat mengurangi low back pain yang sering meningkat selama trimester 2 karena terjadinya peningkatan berat badan janin. Oke, kemudian lanjut ke postur and body mechanic. Perubahan skeletal, muskuler, dan hormonal selama kehamilan dapat memicu terjadinya nyeri punggung dan kemungkinan injuri. Maka selama kehamilan berlangsung, ibu hamil bisa juga terjadi perubahan pada pusat gravitasi, kemudian persendian panggul menjadi lebih rileks, dan penekanan pada otot abdomen. Postur dan body mekanik yang buruk dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan potensi cedera. Maka ibu harus belajar untuk melakukannya dengan baik. Kita lihat gambar di sini bagaimana ibu jongkok mau berdiri, dia memanfaatkan lutut untuk sebagai tumpuannya. Tuh. Kemudian sekarang kita lanjut pada pekerjaan. Pekerjaan pada ibu hamil umumnya tidak memiliki pengaruh pada kehamilan. Ibu dapat bekerja sampai dengan proses persalinan. Namun beberapa pekerjaan yang berisiko bagi janin antara lain pekerjaan di lab kimia. Ibu dengan pekerjaan yang banyak duduk harus secara teratur berjalan untuk memulihkan sirkulasi darah di kaki. Ibu bisa duduk dan berdiri beberapa kali. Ibu harus menghindari untuk menyilangkan kaki pada lutut karena ini bisa mengakibatkan varises dan tromboflebitis. Berdiri terlalu lama juga bisa menyebabkan kelahiran prematur. Kursi yang digunakan oleh ibu hamil harus memiliki sandaran yang kuat. Ibu harus menggunakan ganjalan kaki untuk mencegah penekanan pada vena dan mengurangi nyeri, serta meminimalkan bengkak kaki dan mencegah nyeri punggung. Kemudian kita lanjut pada pemilihan pakaian. Ini nampaknya sepele namun perlu kita bahas. Pakaian yang longgar dan nyaman disarankan untuk dipergunakan ibu selama kehamilan. Menggunakan bra dan sabuk yang terlalu kencang, kemudian stretch pant, pakaian ketat, dan pakaian lain yang terlalu ketat sebaiknya dihindarkan. Karena ini dapat menyebabkan vaginitis dan miliaria atau heat rash dan mengganggu sirkulasi pada kaki yang menyebabkan varikositas. Bra maternity dibuat untuk menyangga beban berat payudara dan pengembangan dada. Ini akan memungkinkan sirkulasi yang baik pula pada puting saat menyusui. Bra yang bagus dapat mencegah nyeri leher dan nyeri punggung. Kemudian penggunaan sepatu disarankan menggunakan sepatu hak rendah agar tidak jatuh karena keseimbangan ibu hamil tetap dijaga. Kemudian bepergian. Ibu hamil yang berisiko dilarang untuk bepergian dan jika harus bepergian harus memperhatikan standar keselamatan. Kemudian persalinan prematur ya. Ibu perlu mengenal tanda-tanda terjadinya persalinan prematur untuk diagnosis dan penanganan lebih lanjut. Persalinan prematur ini terjadi setelah minggu ke-20 dan sebelum minggu ke-37. Tanda-tanda yang harus dilaporkan jika ibu mengalami kontraksi rahim. Jika tidak ditangani akan mengakibatkan pembukaan serviks dan mengakibatkan persalinan preterm. Ibu harus segera meminta bantuan petugas kesehatan jika tanda ini terjadi. Oke, dan ini adalah alternatif terapi yang bisa digunakan untuk kehamilan. Anda bisa membaca sendiri dari pijat, akupresur, kemudian aromaterapi dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sesi 4 selesai, nanti kita akan bersambung pada sesi 5. Terima kasih, selamat sore. Oke, selanjutnya mahasiswa saya harapkan masih semangat. Kita masuk di sesi terakhir tutorial 2 pada hari ini.
Namun sebelum masuk ke materi konseling seksual, saya akan menambahkan terlebih dahulu pada sesi sebelumnya. Untuk pendidikan kesehatan yang perlu diberikan pula pada ibu hamil itu terkait dengan istirahat dan relaksasi. Jadi ibu hamil dianjurkan untuk istirahat dengan cukup, terutama pada kehamilan lanjut. Tidur dengan posisi berbaring dianjurkan untuk mendukung perfusi uterus dan oksigenasi janin dengan mengurangi penekanan pada vena cava inferior dan juga pada aorta. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya hipotensi supinasi. Ibu harus diajarkan cara untuk bangun dari posisi berbaring miring untuk mencegah adanya tarikan pada punggung dan meminimalkan terjadinya hipotensi ortostatik yang disebabkan oleh perubahan posisi yang sering terjadi pada kehamilan. Untuk melatih otot punggung di rumah atau di kantor, perawat dapat menganjurkan pasien melakukan tindakan ibu berdiri di belakang kursi, kemudian menjaga keseimbangannya sendiri menggunakan bagian belakang kursi, kemudian bisa squat untuk 30 detik, dan kemudian berdiri untuk 15 detik. Hal ini bisa diulangi 6 kali dalam sehari. Kemudian pendidikan kesehatan yang tadi terlupakan itu adalah tentang imunisasi. Imunisasi dengan vaksinasi virus yang dilemahkan secara umum merupakan kontraindikasi selama kehamilan. Vaksin ini meliputi rubella, varicella, poliomyelitis. Vaksin HPV juga tidak dianjurkan diberikan selama kehamilan. Vaksin yang dapat diberikan adalah yang berisi virus mati, antara lain tetanus, difteria, rekombinan hepatitis B, dan influenza. Vaksin ini bisa diberikan saat usia kehamilan mencapai 27 sampai dengan 36 minggu. Itu tambahan dari sesi sebelumnya dan kita masuk ke sesi terakhir untuk hari ini. Tetap semangat. Untuk materinya ini adalah materi yang sangat sensitif. Kita perlu memberikan pendekatannya secara ilmiah dan bisa memberikan konseling ini secara profesional kepada pasangan. Kenapa saya berikan materi ini pada Anda? Karena saya melihat seringkali mahasiswa terbentur pada ketidaktahuan saat mengkaji, saat memberikan intervensi yang berhubungan dengan seksualitas pada kehamilan. Maka pada kali ini saya akan memberikan tentang topik konseling seksual. Konseling seksual sangat diperlukan oleh pasangan, meliputi kita juga harus membenarkan informasi-informasi yang salah, dan juga kita bisa memberikan alternatif perilaku yang akan disarankan untuk pasangan dengan ibu hamil. Keunikan masing-masing pasangan juga harus kita jadikan sebagai kerangka pemikiran secara biopsikososial. Perawat bisa memulai diskusi tentang adaptasi seksual kehamilan yang harus dilakukan selama kehamilan. Perawat harus mengetahui pemahaman awal dari pasangan tentang respon seksual secara fisik, sosial, dan emosional atas seksualitas selama kehamilan. Tidak semua perawat maternitas merasa nyaman membicarakan masalah ini pada pasangan dengan ibu hamil. Sehingga kita harus menjaga konsistensi dan juga kecukupan referensi saat memberikan konseling ini. Banyak ibu yang sering tidak mau melakukan hubungan seksual selama hamil. Ibu-ibu ini perlu diberikan informasi tentang perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan, mitos yang berhubungan dengan seks selama kehamilan, dan bisa berdiskusi secara terbuka tentang posisi untuk melakukan hubungan seksual yang bisa mengurangi penekanan pada bagian perut pada saat mengalami kehamilan. Kita akan belajar dulu tentang seksualitas selama kehamilan. Ya, jadi yang pertama harus disadari bahwa perubahan fisik kehamilan seperti pembesaran payudara, mual, kecapean, perubahan pada perut, pembesaran perineum, terjadinya leukore atau keputihan, adanya vasokongesti pada panggul, dan respon orgasme, ini dapat menyebabkan perubahan pada ekspresi seksual. Yang kedua, pasangan harus mendiskusikan respon kehamilannya. Kemudian yang ketiga ini memang harus disadari tentang budaya,
mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Ini bisa mempengaruhi respons seksual. Kemudian, meskipun libido itu menurun selama trimester 1, namun bisa meningkat pada masa trimester 2. Yang kelima, diskusikan dan eksplorasi bersama dengan pasangan tentang perilaku pilihan atau alternatif dan posisi alternatif yang bisa dilakukan. Kemudian, koitus aman dilakukan selama tidak membuat rasa tidak nyaman. Tidak ada korelasi antara koitus dengan peristiwa keguguran. Tetapi harus diingat dan diobservasi beberapa hal berikut. Yang pertama, koitus harus dihentikan apabila pada saat melakukannya terjadi kram pada uterus dan juga terjadi perdarahan per vagina. Kalau itu terjadi, silakan dengan segera harus memberitahu tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, menghentikan koitus atau tidak melakukan koitus jika memang ibu hamil ini sudah pernah ada riwayat perdarahan pada kehamilan yang lalu. Kemudian yang ketujuh, gunakan kondom pada saat koitus apabila wanita ini berisiko untuk mendapatkan paparan penularan penyakit menular seksual. Itu seksualitas dalam kehamilan. Kemudian kita akan berbicara ini beberapa alternatif posisi aman seks pada saat kehamilan. Ini perlu dilakukan saat melakukan konseling. Ada pilihan beberapa posisi seperti female superior, side by side, rear entry, facing each other position. Ini merupakan alternatif posisi dibandingkan posisi tradisional di mana male superior. Posisi superior pada wanita ini memberikan kontrol penuh pada ibu untuk mengontrol kedalaman penetrasi penis dan menjaga payudara dan perutnya dari tekanan yang bisa terjadi dengan posisi tradisional. Pada trimester 3 ya, ini posisi side by side atau posisi yang lainnya yang tidak begitu berat memberikan tekanan pada perut ibu hamil dan juga penghematan energi bisa menjadi pertimbangan untuk dipilih pada saat melakukan hubungan seksual. Pada ibu multipara atau yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu, yang sering mengalami nyeri payudara pada trimester 1, disarankan memilih posisi yang bisa menghindari penekanan langsung pada payudara ibu. Informasi yang lengkap yang diberikan oleh perawat saat melakukan konseling ini sangat diharapkan oleh pasangan. Namun, area ini sangat sering dihindari untuk dibicarakan karena sama-sama merasa tabu antara perawat dan juga klien dan pasangannya. Padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh pasangan dengan kehamilan. Maka diharapkan mahasiswa setelah paham ini, Anda bisa melakukan konseling seksual, namun memang perlu diperhatikan kesiapan Anda masing-masing, referensi yang tepat, media yang tepat, dan jaga konsistensi serta iklim ilmiah pada saat melakukan konseling seksual ini. Demikian sesi terakhir tentang konseling seksual pada tutorial 2 hari ini. Harapannya bisa bermanfaat. Seluruh rangkaian dari sesi 1, 2, 3, 4, dan 5 pada aspek kehamilan bisa memberikan bekal pada Anda semua untuk nantinya bisa melakukan asuhan keperawatan maternitas dengan ideal, dengan komprehensif, dan tetap mempertahankan sisi-sisi humanistik dan profesional dalam pelayanan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, tetap semangat, Tuhan memberkati.
Oke, selanjutnya mahasiswa saya harapkan masih semangat, kita masuk di sesi terakhir tutorial 2 pada hari ini. Namun sebelum masuk ke materi konseling seksual, saya akan menambahkan terlebih dahulu pada sesi sebelumnya. Untuk pendidikan kesehatan yang perlu diberikan pula pada ibu hamil itu terkait dengan istirahat dan relaksasi. Jadi ibu hamil dianjurkan untuk istirahat dengan cukup, terutama pada kehamilan lanjut. Tidur dengan posisi berbaring dianjurkan untuk mendukung perfusi uterus dan oksigenasi janin dengan mengurangi penekanan pada vena cava inferior dan juga pada aorta. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya hipotensi supinasi. Ibu harus diajarkan cara untuk bangun dari posisi berbaring miring untuk mencegah adanya tarikan pada punggung dan meminimalkan terjadinya hipotensi ortostatik yang disebabkan oleh perubahan posisi yang sering terjadi pada kehamilan. Untuk melatih otot punggung di rumah atau di kantor, perawat dapat menganjurkan pasien melakukan tindakan ibu berdiri di belakang kursi, kemudian menjaga keseimbangannya sendiri menggunakan bagian belakang kursi, kemudian bisa squat untuk 30 detik, dan kemudian berdiri untuk 15 detik. Hal ini bisa diulangi 6 kali dalam sehari. Kemudian pendidikan kesehatan yang tadi terlupakan itu adalah tentang imunisasi. Imunisasi dengan vaksinasi virus yang dilemahkan secara umum merupakan kontraindikasi selama kehamilan. Vaksin ini meliputi rubella, varicella, poliomyelitis. Vaksin HPV juga tidak dianjurkan diberikan selama kehamilan. Vaksin yang dapat diberikan adalah yang berisi virus mati, antara lain tetanus, difteria, rekombinan hepatitis B, dan influenza. Vaksin ini bisa diberikan saat usia kehamilan mencapai 27 sampai dengan 36 minggu. Itu tambahan dari sesi sebelumnya dan kita masuk ke sesi terakhir untuk hari ini. Tetap semangat. Untuk materinya ini adalah materi yang sangat sensitif. Kita perlu memberikan pendekatannya secara ilmiah dan bisa memberikan konseling ini secara profesional kepada pasangan. Kenapa saya berikan materi ini pada Anda? Karena saya melihat seringkali mahasiswa terbentur pada ketidaktahuan saat mengkaji, saat memberikan intervensi yang berhubungan dengan seksualitas pada kehamilan. Maka pada kali ini saya akan memberikan tentang topik konseling seksual. Konseling seksual sangat diperlukan oleh pasangan, meliputi kita juga harus membenarkan informasi-informasi yang salah, dan juga kita bisa memberikan alternatif perilaku yang akan disarankan untuk pasangan dengan ibu hamil. Keunikan masing-masing pasangan juga harus kita jadikan sebagai kerangka pemikiran secara biopsikososial. Perawat bisa memulai diskusi tentang adaptasi seksual kehamilan yang harus dilakukan selama kehamilan. Perawat harus mengetahui pemahaman awal dari pasangan tentang respons seksual secara fisik, sosial, dan emosional atas seksualitas selama kehamilan. Tidak semua perawat maternitas merasa nyaman membicarakan masalah ini pada pasangan dengan ibu hamil. Sehingga kita harus menjaga konsistensi dan juga kecukupan referensi saat memberikan konseling ini. Banyak ibu yang sering tidak mau melakukan hubungan seksual selama hamil. Ibu-ibu ini perlu diberikan informasi tentang perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan, mitos yang berhubungan dengan seks selama kehamilan, dan bisa berdiskusi secara terbuka tentang posisi untuk melakukan hubungan seksual yang bisa mengurangi penekanan pada bagian perut pada saat mengalami kehamilan. Kita akan belajar dulu tentang seksualitas selama kehamilan. Ya, jadi yang pertama harus disadari bahwa perubahan fisik kehamilan seperti pembesaran payudara, mual, kecapean, perubahan pada perut, pembesaran perineum, terjadinya leukore atau keputihan, adanya vasokongesti pada panggul, dan respon orgasme, ini dapat menyebabkan perubahan pada ekspresi seksual. Yang kedua,
pasangan harus mendiskusikan respon kehamilannya. Kemudian yang ketiga ini memang harus disadari tentang budaya mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Ini bisa mempengaruhi respon seksual. Kemudian meskipun libido itu menurun selama trimester 1, namun bisa meningkat pada masa trimester 2. Yang kelima, diskusikan dan eksplorasi bersama dengan pasangan tentang perilaku pilihan atau alternatif dan posisi alternatif yang bisa dilakukan. Kemudian, koitus aman dilakukan selama tidak membuat rasa tidak nyaman. Tidak ada korelasi antara koitus dengan peristiwa keguguran. Tetapi harus diingat dan diobservasi beberapa hal berikut. Yang pertama, koitus harus dihentikan apabila pada saat melakukannya terjadi kram pada uterus dan juga terjadi perdarahan per vagina. Kalau itu terjadi, silakan dengan segera harus memberitahu tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, menghentikan koitus atau tidak melakukan koitus jika memang ibu hamil ini sudah pernah ada riwayat perdarahan pada kehamilan yang lalu. Kemudian yang ketujuh, gunakan kondom pada saat koitus apabila wanita ini berisiko untuk mendapatkan paparan penularan penyakit menular seksual. Itu seksualitas dalam kehamilan. Kemudian kita akan berbicara ini beberapa alternatif posisi aman seks pada saat kehamilan. Ini perlu dilakukan saat melakukan konseling. Ada pilihan beberapa posisi seperti female superior, side by side, rear entry, facing each other position. Ini merupakan alternatif posisi dibandingkan posisi tradisional di mana male superior. Posisi superior pada wanita ini memberikan kontrol penuh pada ibu untuk mengontrol kedalaman penetrasi penis dan menjaga payudara dan perutnya dari tekanan yang bisa terjadi dengan posisi tradisional. Pada trimester 3 ini posisi side by side atau posisi yang lainnya yang tidak begitu berat memberikan tekanan pada perut ibu hamil dan juga penghematan energi bisa menjadi pertimbangan untuk dipilih pada saat melakukan hubungan seksual. Pada ibu multipara atau yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu, yang sering mengalami nyeri payudara pada trimester 1, disarankan memilih posisi yang bisa menghindari penekanan langsung pada payudara ibu. Informasi yang lengkap yang diberikan oleh perawat saat melakukan konseling ini sangat diharapkan oleh pasangan. Namun, area ini sangat sering dihindari untuk dibicarakan karena sama-sama merasa tabu antara perawat dan juga klien dan pasangannya. Padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh pasangan dengan kehamilan. Maka diharapkan mahasiswa setelah paham ini, Anda bisa melakukan konseling seksual, namun memang perlu diperhatikan kesiapan Anda masing-masing, referensi yang tepat, media yang tepat, dan jaga konsistensi serta iklim ilmiah pada saat melakukan konseling seksual ini. Demikian sesi terakhir tentang konseling seksual pada tutorial 2 hari ini. Harapannya bisa bermanfaat. Seluruh rangkaian dari sesi 1, 2, 3, 4, dan 5 pada askep kehamilan bisa memberikan bekal pada Anda semua untuk nantinya bisa melakukan asuhan keperawatan maternitas dengan ideal, dengan komprehensif, dan tetap mempertahankan sisi-sisi humanistik dan profesional dalam pelayanan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, tetap semangat, Tuhan memberkati.